Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai belajar ya, pembelajaran siang hari ini, doa dulu ya. Kemarin sudah Amira, sekarang Warda. Jadi teman-teman sekalian, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini lancar. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya presensi ya terlebih dahulu. Amira Sinta hadir, Meliana hadir. Jadi dalam pelajaran saya, teman-teman atau anak-anak di sini tidak apa-apa, santai. Ini harus tetap disiplin ya. Nah, anak-anak, dalam materi teks deskripsi ini, kalian semua di sini diharapkan untuk mampu memahami dan menginternalisasi isi ya dan informasi yang ada pada teks deskripsi. Apa tadi? Memahami, menjelaskan, mengartikan, output ya. Nanti anak di sini diharapkan mampu memahami teks atau informasi dalam teks. Ya. tapi sebelumnya Kita akan belajar tentang apa itu teks deskripsi. Coba deskripsikan Ini gambar apa? topi, topi, Tony, meteor, Pak. Meteor. ini kornya ya. Oke. Amira, wortel. Ada lagi? Sofia? Es krim. Boleh. Terus? Itu topi penyihir, cuma gak ada badan. Topi Penyihir, Oke, terus? Boneka salju. Boneka. salju. Jadi sebenarnya anak-anak di sini sudah bisa ya mendeskripsikan suatu hal menurut Panca indera anak di sini. Tidak ada yang salah dan saya tidak menyalahkan apa jawaban kalian. Semuanya benar. Oke, paham kan? Jadi Teks teks deskripsi adalah belum menjelaskan menjelaskan. ya, maaf. Nah, Jadi ini adalah contoh gambar yang terlihat sesuai sesuai panca indera kita. kita. Itu salah satu definisi teks deskripsi. Dari sini dapat dipahami ya anak-anak, apa itu teks deskripsi? Adalah teks yang isinya tentang penggambaran objek, tempat, dan atau kejadian secara jelas dan detail. Nah, teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, mengulas, dan lain sebagainya sesuatu sesuai dengan pengamatan panca indera. Sehingga siapa saja yang membaca teks tersebut seolah merasa dapat melihat dan merasakan langsung apa yang digambarkan oleh teks deskripsi. Misalnya Warda menjelaskan atau menggambarkan ini sebagai apa tadi? Topi, Pak. Sebagai topi. Nah, Warda akan menjelaskan gambar ini, gambar top yang kata warna topi ini pada Sofia. Nah, ketika Warda menjelaskan secara jelas dan detail, kira-kira Sofia merasa tidak bahwa ia juga sudah melihat dan merasakan gambar itu? Iya, merasakan, Pak. Karena Saya menjelaskannya secara detail dan biar itu, Pak, kan tadi untuk menggambarkan sesuatu sesuai dengan pengamatan panca indera sehingga yang membaca juga seolah merasa dapat melihat dan merasakan tersebut, Pak. Oke. benar sekali. Jadi itu ya inti dari teks deskripsi adalah menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, baik itu tempat atau kejadian
secara jelas dan detail. Oke, saya rasa poin ini sudah paham. Oh, sebelum ini ada yang tahu struktur teks deskripsi? Belum Pak. Struktur teks deskripsi terdiri dari pembuka atau orientasi, lalu isi, dan penutup. Jadi ini pembuka kita beri pengantar, misal topi yang kita gambarkan adalah topi. apa itu topi? Kita beri tujuan, topi digunakan ini. Lalu isinya apa? Esensi dari topi ini apa? Begitu. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri aspek kebahasaan. Jadi dalam teks deskripsi ada ciri-ciri berdasarkan aspek kebahasaan dan juga aspek isi dan tujuan teks deskripsi. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri berdasarkan aspek kebahasaan. Yang pertama Adalah Menggunakan bahasa sehari-hari. bahasa sehari-hari. Yang kedua, Frasa kata benda. frasa kata benda. Yang ketiga, kata keterangan. mengandung kata keterangan. Kata keterangan. Yang keempat, Menggunakan bahasa biasa. menggunakan bahasa Biasa. Yang kelima, Menggunakan Kalimat yang rinci. kalimat yang rinci. yang keenam, Menggunakan kata khusus. Menggunakan kata khusus. Selanjutnya adalah Ciri-ciri aspek berdasarkan ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan aspek isi Dan tujuan. dan tujuan. Di sini ada dua, isi dan tujuan. Kira-kira yang menjadi bagian isi itu yang mana? Berisi penggambaran suatu objek. Oke. Lalu Pendeskripsian dijelaskan secara lengkap. Oke. Secara lengkap. Berarti sisanya Tujuan. coba bacakan. Yang pertama, Membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan isi teks. membuat pembaca seolah-olah merasakan isi teks. Yang kedua, Menggambarkan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri fisik. menggambarkan objek secara khusus. Ya. Berisi penggambaran suatu objek. Kira-kira maksudnya gimana ya? Ada yang paham? Tadi kan di penjelasan kan sudah menjelaskan bahwasanya kita menjelaskan suatu objek yang kita lihat. Berarti kita menjelaskan dan penjelasan kita itu berisi tentang objek yang kita lihat itu atau yang kita rasakan seperti itu. Oke, benar sekali. Ada lagi? Yang mau menjawab? Nah,
Kalau teks deskripsi tidak berisi penggambaran suatu objek, berarti Bukan teks deskripsi. bukan teks deskripsi. Iya kan? Iya, iya. Nah, itu intinya. Yang kedua adalah pendeskripsian dijelaskan secara lengkap. Lengkap tadi unsurnya apa saja? SPSK dan nah 5W1H atau berdasarkan struktur dari teks deskripsi. apa tadi? Pembuka, isi, dan penutup. Nah, Jadi di awal pembaca diberi pengantar oleh penulis. untuk menuju isinya, kemudian ditutup menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami juga. Dari sini dapat dipahami anak-anak? Bisa paham. Oke. Selanjutnya adalah aspek tujuan. Yang pertama membuat pembaca seolah-olah merasakan isi teks. ini kira-kira bagaimana? Ada yang bisa jawab? Gimana? Mungkin yang membaca atau yang melihat itu bisa kayak apa ya, kayak bisa merasakan dari itu, kayak bisa menggambarkan dalam pikirannya kalau benda itu seperti ini, seperti itu. Oke, benar. Ada lagi? Mungkin lebih ke contoh kayak misalkan kalau saya mendeskripsikan kucing, kucing, tapi cuma kucing adalah hewan ini tanpa dijelaskan kucing yang saya punya ini warna apa, lalu lorek-lorek atau enggak, Iya. seperti itu. Jadi kayak membayangkan kucing yang punya ini berarti warnanya kuning, ada lorek-lorek putihnya seperti itu. Oke. Jadi bisa menggambarkan. Benar sekali, lorek-lorek atau belang Telon ya ini. Nah, jadi itu. ketika teks deskripsi sudah dijelaskan secara rinci, Jelas sesuai aspek-aspeknya, pembaca akan mudah memahami dan juga merasakan bahwa oh ternyata seperti ini yang dialami penulis. Saya juga mengalami dan juga tergambarkan berdasarkan warna, bentuk, ukuran dan dari sini dapat dipahami anak-anak? Bisa Pak. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi ada 3. Yang pertama, Deskripsi spasial, yang kedua, subjektif, yang ketiga, objektif. objektif. Apa yang pertama, Tony? Spasial, penggambarannya hanya berupa tempat, benda, dan ruang. Selanjutnya, teks deskripsi subjektif. Definisinya? Menggambarkan mengenai objek menurut kesan yang dimiliki penulis. lalu yang terakhir Menggambarkan dengan apa adanya menurut objek yang sesungguhnya tanpa ada rekayasa. Yang pertama, teks deskripsi spasial. Penggambarannya hanya berupa tempat, benda, dan ruang. Misalnya kita menggambarkan Universitas Jember. Nah, kita mendeskripsikan Universitas Jember, yang mana pendeskripsiannya menggunakan Universitas Jember adalah tempat, diikuti dengan benda-bendanya dan ruang-ruang yang ada di Universitas Jember. Berarti termasuk jenis teks deskripsi parsial. Selanjutnya adalah teks deskripsi subjektif, menggambarkan mengenai objek menurut kesan yang dimiliki penulis. Marda ini gambar apa? Topi Pak. topi. Amira, wortel. Sofia, es krim. Nah, ini yang dinamakan Teks deskripsi Subjektif. berdasarkan apa? Yang dirasakan kesan penulis. Nah, dari sini dapat dipahami ya? Mudah kan? Nah, Yang terakhir adalah teks deskripsi objektif yang digambarkan dengan apa adanya. misalnya laptop. Nah, Untuk menggambarkan laptop,
Ya, Seperti ini laptop kotak misal, atau berwarna-warni ada yang hitam, putih, dan merah, ada mesinnya. dan lain sebagainya. Jadi sesuai yang ada di laptop. Oke, dari sini dapat dipahami ya. Berikut adalah contoh teks deskripsi. Coba dibacakan, Amira. Tanah Lot merupakan tempat wisata terkenal. Hampir setiap wisatawan yang liburan ke Bali menyempatkan diri menikmati objek wisata ini. Tanah Lot terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di barat daya Pulau Bali, kira-kira memakan waktu 30 menit dari kota. Oke, berhenti. Ini termasuk apa? Pembuka, karena sifatnya memberikan orientasi, ya, atau mengenalkan. Ya. Selanjutnya coba Sofia bacakan. Di Tanah Lot terdapat dua pura. Pura Tanah Lot yang terletak di atas sebuah batu karang besar yang berada di tengah pantai, dan satu pura lagi yang terletak di antara tebing yang menjorok ke laut atau mirip Pura Uluwatu. Tuh. Oke. Maaf. Berarti yang barusan termasuk Isi. karena apa? Menjelaskan apa yang ada di Tanah Lot itu berarti. Nah, Isi dari Tanah Lot. isi dari wisata Tanah Lot. Di sana dijelaskan terdapat dua pura. Pura Tanah Lot juga terletak di atas sebuah batu karang besar yang berada di tengah pantai, dan satu pura lagi yang terletak di atas tebing yang menjorok ke laut. Selanjutnya Amelia, bacakan. Oh, ya maaf. Tony. Pura Tanah Lot termasuk dalam pura Satyang, yaitu pura-pura yang menjadi sendi untuk menjaga keaslian dan keselamatan Pulau Bali. Menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang Brahma suci bernama Dahyang Niranta, atau disebut juga Ida Bedanda Sakti Wawurau atau Dahyang Wijenda pada abad ke-16. Ia meninggalkan seledaknya yang menjadi sebuah ular penjaga pura Tanah Lot. Berhenti. Yang ini termasuk apa? Isi juga. Isi juga. Benar. Karena kita sudah pinter-pinter ya. Nah ini. Dilanjut Ton. Ular ini masih bisa ditemui sampai sekarang dan dapat dipercayai dapat memberikan keselamatan dan mengabulkan doa orang yang menyentuhnya. Dapat. Oke, berarti yang terakhir termasuk penutup. Apa itu penutup? Yang mengakhiri sebuah teks. Sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apa itu penutup, kesimpulan dari teks yang menjelaskan, waduh. Jadi yang mengakhiri sebuah teks, gitu aja. Baik, ada yang ditanyakan mengenai teks deskripsi? Silakan. Perbedaan itu yang kata khusus sama kiasan itu biasanya membedakan tuh gimana caranya? Tadi kata khusus termasuk di Aspek apa? Ciri aspek kebahasaan. Oh, semuanya berada di aspek bahasa. Nah, tujuan dari kata kiasan tadi kira-kira apa? Kenapa menggunakan kata kiasan atau bahasa kiasan dalam sebuah teks deskripsi? untuk memperindah teks Untuk memperindah, supaya tidak monoton. memperindah supaya tidak Ton, ada lagi? menggambarkan. Menggambarkan. Ada lagi? Cukup? Nah, kata khusus tujuannya adalah Khusus untuk dikhususkan berarti Pak. dikhususkan. Benar, dikhususkan.
atau menyempitkan makna ya. Ya. Menyempitkan makna. Dari sini kira-kira sudah jelas apa belum perbedaannya? Ada yang bisa menjelaskan terkait perbedaan kata kiasan dan kata khusus? Mungkin contohnya tadi kan Bapak memberikan contoh adalah imam bina berwarna. Kalau disempitkan kan berarti imam bina merupakan sebuah organisasi yang memiliki logo berwarna biru, kan tidak mungkin. Jadi disempitkan menjadi imam bina berwarna. Jadi imam bina berwarna itu termasuk kata Kias. kiasan. Ketika dipersempit lagi itu menjadi kata Khusus. kata khusus yang mana itu memudahkan pembaca untuk memahami dan menangkap maknanya. Ada lagi sebelum diakhiri dan saya akan memberikan pekerjaan rumah ya untuk kalian. Ada lagi? Sudah? Sudah cukup Pak. Nanti dibuka halaman 20 ya di buku paketnya. Yang sekarang tidak bawa dicek halaman 20. Di sana ada tugas mengidentifikasi ya teks deskripsi berdasarkan aspek kebahasaan dan isi serta tujuan. Dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nanti Hafid dan Bambang diberitahu ya, Wardah, Tony. Ya. Lalu dipresentasikan minggu depan. Ya. Oke. Baik, anak-anak, terima kasih sudah fokus ya. Terima kasih sudah fokus dan mengikuti pelajaran yang alhamdulillah tidak terlalu membosankan. Ya. Ini juga berkandungan dari anak-anak semua. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan barokah. Doa ya. Saya pimpin untuk hari ini, untuk kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.